Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Halo Palembang. Aku Didi Valdian. Dan saya Severmanda yang bakal ngawani Mang Cek Bice di rumah dimanapun berada tentunya. Halo Palembang hari ini luar biasa nih kita bakal bahas mengenai kuliner. Waduh, kaget asih bahkan live demo masak. Enggak ya? dong. Oh bukan asih. Oh bukan. Baik, dan karena kita tahu pemirsa kebutuhan makanan yang unik, yang enak ataupun juga dengan warna-warna yang menarik dan rasa. Mungkin inilah sasiko bakat yang sudah kita bisa selama dari kecil sampai dengan dewasa. Nah, mungkin melok berbagai ajang lomba-lomba masak baik tingkat RT bahkan tingkat nasional. Asih pinter masak apa di rumah sih? Masak ke suami? Wah, kalau asih banyak. Kalau asih bukan banyu dong, banyu pindang batu. Apalagi zaman Nabi dong. Jangan Nabi dong. Iya. Enggak dong. Apapun masakannya kalau dimasak dengan penuh cinta dan kasih sayang itu pasti endol. Wewe rusak gaya. Baik, dan ini pemirsa kita hadirkan luar biasa sekali. Dia ini kemarin sempat ikut di MasterChef Indonesia season 10. Terus juga pemilik Maju Pajo, terus juga Sei Sapi, Lemaklah dan Eat Height. Nah, ini tempat-tempat yang hype, tempat-tempat yang hits banget. Ini yang punya dengan tema hari adalah menu kesuksesan membangun bisnis kuliner untuk generasi muda. Ada Anissa MasterChef Indonesia season 10. Wah, halo Mbak Anissa, selamat pagi. Luar biasa ya. Bau apa ya? Bau asap, bau keju, makaroni. Kok bau lengkuas gitu? Kok beda ya? Habis gula jamu tadi ya? Iya. Wah, ini tapi walaupun baunya ini kan bau-bau kekayaan ya. Iya. Ini bau utang-piutang. Angsuran ya. Iya. Nah, tapi ini luar biasa sekali Mang Cek Bice hadir di sini. Ini langsung finalis dari MasterChef Indonesia season 10 dan bakal berbagi cerita ini sama kita Mang Cek Didi. Nah, dan juga ini Anissa ini bukan cuma hanya finalis, ada juga owner di beberapa brand kuliner yang sering kita order itu Sei Sapi. Ya. Betul, karena dengan Sei Sapi I'm say something. Betul. Anissa, boleh tahu lahir tahun berapa Anissa? Aku kelahiran tahun 98. 98. Oh, beda dengan Cek Didi, aku 96 deh. Beda tahun ya. Beda 2 tahun. Iya. Anissa memang hobi masak, sekolah masak atau alumni masak? Sebenarnya aku tuh lulusan akuntansi Kak. Kemarin akuntansi di UI. Hebat. Tapi memang dari kecil tuh seneng masak. Sebenarnya. Cuma karena kita kan pasti orang tua tuh pengennya kuliah, kan. Kemarin kuliah di UI. Cuma setelah lulus itu kemarin tuh problemnya tidak bisa cari kerja karena COVID Kak. Karena kan COVID kita nggak bisa daftar. Yang pegawai tetap aja di layoff gitu kan. Akhirnya coba-coba pre-order, open pre-order dessert box. Waktu itu kan 2019 dessert box tuh hype banget kan, semuanya kayak brownies di cup, pokoknya semua jadi di cup. Nah, akhirnya coba-coba open pre-order, pelan-pelan alhamdulillah. Sempet sih sekolah masak kemarin, tapi sekolah masaknya setelah jualan dulu. Di mana dulu kemarin? Kemarin tuh di Batam di SMT School. Jadi emang jualan dulu, setelah jualan kayaknya kalau jualan tuh aku harus upgrade skill. Masa cuma dari Google, dari YouTube, ya walaupun hobi ataupun ada bakat kan harus jangan sotoy doang gitu kan Kak. Kayaknya aku harus ada emang ilmunya biar bisnis ini bisa makin berkembang gitu kan. Kemarin akhirnya ambil sekolah masak di Batam. Betul. Dan asik kemarin sekolah masak di Cek Susan ya. Itu pacaknya buat pindang bajul dia dijual. Kayak pindang sama pempek busuk ya. Betul. Dan buat kue juga di Bunda Raya. Baik, Nisa, berarti kemarin alumni UI akuntansi. SMA kemarin di mana? Kemarin SMA di Kumbang. SMA Kumbang. Memang dari gaya Anissa ngomongnya ini kelihatannya smart ya. Woman smart. Smart people lah. Apa smart FM? Enggak ya, bukan. Adik dong. Anissa artinya wanita. Nama lengkapnya apa Anissa apa? Namanya Nurul Anissa Safitri. Cahaya perempuan wanita suci. Wah, pasti lahir di hari Idul Fitri ya? Cak Nyoy. Iya, betul. Kan nggak ingat kan nggak tahu. Sama kayak nama Asi ya Julia, Asi Natali Bakery ya. Pas Natal 25 Desember lahir ya kemarin. Baik.
Oke, Nisa, kenapa hobi masak gitu loh? Kenapa ya Kak? Karena dorongan mama, bukan? Mama emang bisa bikin kue, lagi kue basah gitu-gitu. Cuma kalau masak emang suka aja sih. Kayak dari SMP, SMA tuh emang suka gitu Kak. Karena zaman dulu kan di Palembang tuh belum beragam kan makanan. Sedangkan kayak kalau misalnya keluar kota, kayak tiba-tiba pengen sesuatu di Palembang nggak ada. Jadi kayak suka coba-coba aja bikin sendiri gitu. Oke, ketika kapan sadar, oh ini passion aku nih di dunia kuliner masak-masak? SMA sih. SMA. Jadi Kak SMA tuh di saat uang sibuk tes SBM, tes UN, aku tuh malah sibuk belajar masak sama belajar bahasa Inggris. Kayak ambil TOEFL, IELTS karena emang aku udah tahu aku pengennya masak dan emang pengen keluar. Jadi kayak pengen sekolah di luar, ya ngapain lagi aku tes SBM gitu lah dulu tuh mikirnya. Terus nemenin teman buat tes UI, SIMAK UI waktu itu. Jadi kayak teman aku tuh takut Kak, di anak Kumbang kan jarang yang mau sekolah negeri. Jadi dia nggak punya teman buat tes masuk UI. Jadi dia bilang kalau kau temenin aku mau, dia bilang. Asik kemarin dia nak masuk UI, tidak keterima ya. Tahu kuliah IDA tiba-tiba wisuda. Ngupdate kemarin kok bisa sih? Bisa dong, itu kan semua bisa diatur. Oh iya, ya kan? Daring ya belajarnya. Daring, online. Sekarang kan luar biasa kan kemajuan teknologi, ini luar biasa sekali. Nah, ini kalau ngomongin tentang perjalanan Anissa ini cukup menarik ya Mang Cedi ya, apalagi diawali dengan hobi memasak dan akhirnya buka bisnis F&B. Nah, itu awalnya dari Majopajo dulu. Ini kan ada beberapa nih bisnis F&B-nya. Jadi awalnya tuh Majopajo open pre-order dari online, terus juga Sei Sapi itu awalnya online. Tapi pertama buka offline store justru Sei Sapi duluan, baru Majopajo. Karena kan kayaknya uang Palembang tuh di Sei Sapi lebih euforianya lebih kayak apa ya? Mungkin kemarin kan pertama Lemak Lah tuh pertama sebelum ada brand-brand yang ABC dan lain-lain tuh Lemak Lah tuh kemarin pertama di Palembang membawa Sei Sapi ke Palembang. Jadi kayak emang orang tuh lebih aware, brand awareness Lemak Lah ini lebih Sei Sapi ya, Sei Sapi ya. Iya betul. Jadi karena kayak Didi juga yang taunya kalau inget Anissa ingetnya Sei Sapi. Jangan inget bau asap ya Kak. Betul, beda. Kok baunya angin? Beda bau itu tuh dong. Iya, masuk angin mungkin ya. Kira pohon dugem tadi. Oke, Anissa, kalau perjalanan Anissa kan memang sudah banyak banget nih pengalaman masak. Kalau ditanya satu menu favorit yang pertama kali Nisa coba dulu apa sih? Sampai sekarang favorit. Aku Sei Sapi sih emang Kak, emang personally suka. Jadi itu tuh kemarin ceritanya tuh pas COVID itu kan kita tidak bisa keluar kota. Sedangkan kan ada Sei Sapi hits kan yang di Bandung, di Jakarta kan banyak tuh. Sedangkan di Palembang tidak bisa, berangkat BM ya tidak bisa kan, kita tidak bisa berangkat kemana-mana pada saat itu. Akhirnya coba-coba bikin sendiri akhirnya bikin dan jualan, ternyata cocok dan emang suka nian aku. Berarti memang ada hikmahnya dong di balik COVID ya? Iya, bener ada hikmahnya. Iya bener. Tadi kan habis negok digitas nih. Iya, kalau Jibang tuh blessing in disguise, jadi kayak dalam suatu keterpurukan tuh ada blessingsnya gitu Kak, kayak di suatu momen yang emang pada saat itu, momen kesakitan lah ya. Tapi ada yang bisa, ada hikmahnya lah. Wah, itu luar biasa. Dan akhirnya diterima juga sama masyarakat Sei Sapi Lemak Lah ini. Alhamdulillahnya Kak. Dan sampai sekarang? Lancar. Kemarin kan pas COVID itu Sei Sapi aku buka pertama. Terus kayak setahun kemudian banyak tuh brand-brand yang dari luar masuk kan Sei Sapi. Dan kayaknya sekarang mungkin cuma ada 2 ya di Palembang kan. Dan salah satunya Lemak Lah ini masih bertahan, masih lancar dan alhamdulillah semoga baik sih ke depannya memang masih menjadi favorit sih Kak. Still on track ya. Iya, karena kan ya support lokal, mending beli yang emang brand lokal daripada gitu. Anissa berarti enak banget ya dapat Anissa nanti menikah punya suami dimasakin terus ya. Gitu sih wanita itu memang sumur terus juga dapur. Ya, dan gitu. satu lagi kasur dong ya. Oke, jadi kalau memang Anissa, misal gini Anissa ada 2 pilihan ini, ada western sama traditional food. Nusantara. Kamu lebih pilih yang mana? Nusantara sih aku Kak. Oh Nusantara ya. Aku Nusantara suka berarti banget. kamu harus bisa masakin Cik Didi sambal jok-jok.
Wah, kombreng banget Betul, ya. atau RRC. sambal cung kedira. Banyak cucung tak masyara. Gila, Iya, iya, iya. Tapi kalau untuk traditional food Ya. khususnya di kota Palembang, favorit Anissa yang kayaknya aku harus bisa nih masak ini nih apa tuh? Pempek sih pasti kan. Iya. Pasti Pempek. pempek karena kayak kemana-mana tiap aku ketemu temen kan kemarin banyak ketemu temen dari luar kota tuh pasti Betul. bisa pempek yuk, bikin pempek yuk, bikin pempek yuk. Jadi kayaknya emang kemarin dulu tuh bisa Kak, cuma bisa banget tapi Betul. nah sekarang alhamdulillah lancar sudah bikin pempek. Waduh. Apakah akan membuka bisnis pempek? Iya banyak caknya kali. Nama tokonya nasi Nisa Nur Pempek. Ya banyak nih ya Oke. kalau pempek. Baik Nisa, karena kan pengalaman sudah banyak nih dari masa sekolah lah ya, sekolah terus juga buka bisnis dulu baru ikut ke MasterChef. Benar. Bisa cerita awalnya ikutan itu? Jadi Kak, sebenarnya waktu aku sekolah di UI itu kan akuntansi kayak kanan kiri, kan lingkungan tuh mempengaruhi pola pikir, Betul. obrolan itu tuh bener sih Kak, karena pas di UI kanan kiri tuh selalu ngomongin laporan, Iya. kantor akuntan publik, Big Betul. Four lah, aku mau Neraca. kerja di SCBD lah, yang Betul. cici itu Kak. Nah tiba-tiba pas aku sekolah Jadi lu masak, ngerti ngomongin akuntansi. Ini sama-sama akuntansi nih. oh Kak, dia Iya. Ngerti nggak ngerti, iyain aja. Cuma bedanya dia UI, aku D3 duduk diam di kantin. Iya iya iya. Gimana nih iya, aja? jadi pas sekolah masak ternyata obrolan lingkungannya tuh berbeda drastisnya Kak. Ada Oke. lagi tuh di Kopeng aku nih ngomongin masalah duit-duit. Bootcamp tuh jadi disaring lagi untuk masuk galeri Kak. Setelah bootcamp tadi baru finalis. Waduh, luar biasa Jadi sekali. perjalanannya memang Panjang ya. Panjang ya. Panjang. Dan itu memang apa ya, keberuntungan dan ditambah memang skillnya si Nisa memang hebat di masak seperti itu. Nanti kita bakal kulik lagi nih ya untuk finalis dari MasterChef Season 10 ini itu sih. Jadi termotivasi untuk bisa memasak. Siapa tuh kaget melo MasterChef sesi 20, season 20. Mang Cak Didi ikut mau Kemarin ikut aku juara lomba ngambil wudhu. Oh, luar biasa. Iya. Kak. TPA waktu itu sih. Iya. Makanya Mang Cak Didi aja yang kemana-mana selalu sama kami di Halo Palembang. Makasih Bang Cibice masih bersama kami dari Studio 2 PAL TV. Tentunya kita masih ngobrol dengan Anissa, ini finalis dari MasterChef Indonesia Ya. dan juga owner dari beberapa F&B di Kota Palembang. Betul. Jadi kalau kita ingat nonton MasterChef memang identik dengan ajang pencarian bakat di dunia kuliner Ya. yang berskala nasional bahkan internasional. Kalau kita di hadapan 3 juri itu masak banyu be kalau mutung ya. Karena kita tidak fokus tadi ya sih. Pasti langsung no. No, Nah, betul. yes, no. Saya sih yes, gitu kan. Dek, waktu pertama kali ke MasterChef, apa yang masakan yang ditonjolkan? aku pas audisi yang Kota Besar, jadi kan audisi masak tuh 2 kali Kak. Pas yang Kota Besar tuh udah masuk TV, cuma ada jurinya juga. Itu aku masak pindang udang galah. Oke. Pindang udang galah pakai sambal mangga mau nasi. Jadi Kak, di sana tuh kalau masak nasi pakai panci. Jadi Oke. kayak memang kita aron. Jadi kayak nasi mie itu tuh Tapi memang tidak pakai from kayu scratch. bakar kan? Ya. Oke. Cuma Kak, fun fact kayaknya zaman sekarang tuh kan tidak banyak wong yang bisa masak. Iya, Oke. nanak nih ya, nih, nanak ya nasi. kalau Itu bukan pakai kokosan Kak, pakai panci nih ya. Nah, kemarin itu jadi tingkat kesulitannya lumayan karena ada nasi, ada sambel. Sambal mangga mau pindang udang galah tadi dan Betul. pas cerita di situ aku tuh emang bawa dari Palembang kan udang galahnya. Jadi kayak aku bilang lah ini di Palembang banyak, aku bawa emang langsung jadi fresh dari Palembang. Terus Iya. kayak story behind-nya dia tanya kan, aku bilangnya pada saat itu kan udang galah tuh lumayan ya harganya. Jadi biasanya orang masak udang galah ini untuk perayaan kan Kak, misalnya Iya. entah acara keluarga, arisan. Jadi aku bilang ini untuk mungkin merayakan aku masuk ke MasterChef. Betul. kayak Ini kalau gitu. kita lihat tayangan ini kayak memang benar-benar seru ya, Nisa. Ketemu ketiga Itu pas dari keluar. juri terkenal itu, Oh, terus itu. ini lagi masak apa nih Nisa? Kepala kambing. Kepala kambing ya. Jadi Oke. utuh dia Kak. Betul. Terus waktu di
di MasterChef ini ada gimmick-gimmick cinlok nggak? Netizennya ada, cuma Ada ya? tidak sebenarnya. Tidak ya? Iya, sama Karena Ami kan itu. Nisa kan udah punya pacar, sang gitaris ya. Iya, mantan asli pemain suling ya sih. Iya, pemain suling dan Soneta gendang. grup dari Betul. OI ya. Iya. Nah ini keren banget. Sempet nervous nggak sih Nisa ketemu ketiga dan juri, masakannya mungkin kita on the spot pada waktu itu disuruh masak atau gimana ceritanya? Jujur Kak, seluruh masakan yang aku masak di galeri itu pertama kali. Ya iya. Jadi kayak pertama aku pernah dapat challenge pala. Kemarin tuh sempet aduh masak nasi minyak be ya poe. Cuma Iya. karena nggak tahu ngapa waktu itu aku masaknya malah chicken Indian, tikka masala, chicken Oke. tikka masalanya Oke. India. Terus kayak dapat kepala kambing utuh. Kak, aku baru kali itu sih jingok Betul. kepala kambing utuh ya. Kalau masak daging kambing kan sudah jadi daging. Betul. Itu tuh bulu matonya masih ada Kak, giginya masih kuning-kuning. Iya. Lidah, iya. Iya. Eyelash Jangan tuh nyingok ke kami gitu itu Nisa. Iya. Iya, jadi kayak memang pertama kali nyoba-nyoba tuh di MasterChef sih, kayak beragam masakan karena kan challenge-nya udah ketebak kan Kak. Itu kita dikasih tahu nggak sih pada saat yang briefing atau? Tidak. Oh, itu On the benar-benar spot. reality show ya? Iya, jadi kayak orang tuh bilang sudahlah pasti itu 60 menit age di pause. Betul. Sampai selesai masak, Iya. menitnya dijalani lagi. Tidak Kak, ternyata aku tuh pede, aku pikir jago itu awalnya mungkin ada cheating-cheating lah ya. Ternyata tidak. Jadi dari waktu kita tahu tuh kayak mystery box dibuka atau challenge disebutkan itu tuh 4 menit, 5 menit Kak. Jadi kayak jurinya bridging, kita langsung disuruh belanja. Nah disitulah cuma momen kita buat Berpikir nak masak apa. Oke. Dan kalau 60 menit Kak, itu justru waktu masaknya mungkin 40 menit karena Iya. 60 menit itu sama belanja, ngidupi Iya. kompornya, Betul. motong-motong Milih-milih ngupasnya, bahan. milih-milih apa panci itu juga Kak, Betul. ngembek dewek. Jadi kalau 60 tuh justru lebih pendek waktunya dari Betul. itu. Sama juga sih kayak kita di rumah masak, Cak Asi masak ke dapur dulu Julin hidup ke tungku. Kadang kompor hok dia nih habis sumbu. Habis sumbu. Bener, kadang berita. Jadi lanjut nak keluar dulu beli minyak lampu tadi Iya, kan. sampai masak Nisa si Asin itu laki kalau tidak begawe ini menggerutu ya. Iya betul. Nah ini pas momen apa nih Nisa waktu Ini itu turun opening, nah dari itu audisi. Pas audisi itu Kak aku bawain agak ribet sih. Jadi itu intinya nasi campur Bali, nasi kuning pakai ayam, urap sama mata. Oke. Cuma aku bikin jadi chicken balotin. Jadi kayak urapnya aku isi di ayamnya di roll. Jadi itu tuh kayak makanan festifnya wong luar lah. Kan aku nyocokin lagi filosofinya kan audisi. Audisi itu kan harus ada filosofi nggak menu ini dibawa, kan Kak. Karena di kita nasi kuning itu untuk perayaan, si chicken balot ini di luar negeri juga perayaan kayak Natal dan lain-lain gitu. Jadi intinya aku tuh pengenin merayakan kayak ini kan hari penting buat aku. Oke, nah selama di MasterChef berapa minggu? Total 2 bulan. Oh, 2 bulan. Itu karantina full ya? Karantina full, no HP. No HP. No HP. Oh oke. Nah waktu selama 2 bulan ketika menjelang masuk berapa besar, ada satu masakan yang memang favorit Nisa ada yang memang ini aku banget. Apa ya? Sebenarnya yang paling aku suka tuh sebenarnya chicken tikka masala itu sih. Aku suka dan makanan India Kak. Atau poin yang paling tinggi Apa? pada waktu itu? Belum sempat menang. Belum Oke. sempat menang challenge pada saat itu. Cuma sempat dibilang mending. Oh, Jadi pas mending. challenge yang kepala kambing itu kata juri mending nih Nisa, cuma belum. Oh oke. Sudah oke, cuma belum. Waktu itu aku masak otak. Kak Didi kan masakan Padang. Betul. Iya, karena aku bingung Kak. Jadi waktu itu tuh kan kalau hall Ada tadi ngomong otak, jangan sebelumnya ada otak ya. Ada, Dok. Kate, ada daging ngomong. Kan galak makan otak-otak. Iya betul. Banyak. Enak banget. Banyak. Oke. Bener. Jadi pas dapat hall kepala kambing itu kan kalau nak ngolahnya hall itu biasa di presto Kak. Iya, Sedangkan betul. kami tuh kontestannya 24 itu tuh presto cuma ada 10. Jadi tidak kebagian aku tuh. Makanya bingung, masa apa ya itu belah-belah mbak otaknya. Oh Susah kan Kak ngebelah itu tuh. betul. Tapi itu Nisa itu kan on the spot ya, semua bahan makanan itu kan on the spot, banyak challenge-nya. Kita tuh kan harus dituntut berpikir cepat ya. Untuk ngebuat dan juga dapat inspirasi bahan-bahan makanan atau apa yang nak dimasak itu dipelajari juga yang sekolah masak di Batam itu atau? Itu Kak, jadi kan itu di situ udah ada HP karantina. Jadi HP itu mungkin cuma di minggu. Jadi kayak 6 hari tuh
no HP. Nah di 6 hari itu Kak, di sana kita saling pinjem buku karena kan kita tidak boleh buka HP dan sosmed kan Kak. Betul. Jadi dibaca buku, oh resep ini caranya ini, dan kalau aku sama teman-teman kemarin itu selalu pelajarin basicnya dulu. Jadi kayak misalnya Indo, bumbu merah, bumbu oranye, bumbu putih. Jadi kan itu kayak kakak nak bikin challenge ayam, kambing, ikan, bumbu hitam, bumbu putih, bumbu oranye itu kan bisa dijadiin apa baik kan Kak? Kayak misalnya mungkin saus mushroom sauce atau curry sauce, kita tuh tahu basicnya dulu. Jadi di saat kayak dapet challenge ikan, ya kita bikin curry bisa Kak. Kambing bisa. Mushroom sauce tadi. Ingat Asi di Bali ya, suka beli mushroom. Oh itu beda ya? Betul. Oke, nah terus jangan diperpanjang itu. Iya kan, kalau misal gini Nisa, kita close di MasterChef pada waktu terjun ke bisnis kuliner ya, baik itu sebelum atau sesudah, gede nggak sih imbasnya setelah MasterChef? Lumayan Kak, sebenarnya kayak banyak sih beberapa yang datang tuh pengen nyobain, katanya itu sih semenjak MasterChef lumayan lah. Apalagi yang Palembang kan, denger aku langsung ikut. Cuma ada plus minus Kak, jujur aku lebih ke pressure setelah MasterChef itu. Komplain sekecil apapun, uang tuh langsung sekedar nasi nih Kak, yang masak kan tidak mungkin aku, nasi kan kadang pegawai, sekedar nasinya sometimes kan di dapur tidak setiap hari sama, adalah hari bad days yang misalnya nasinya kelembutan atau apa, langsung iya mana sih restorannya MasterChef nasinya be gagal cek itu nah Kak, kayak nasinya mah ini, dagingnya cek ini, padahal kan ya tidak membenarkan juga ya itu, cuma maksudnya lebih ke pressure, seolah-olah titel MasterChef itu setiap makanan di restoran aku tuh harus 100% perfect. Sedangkan yang masak kan juga sebenarnya pegawai dapur. Betul. Itu sih. Jadi pressure-nya lebih tinggi lah ya dengan adanya nama MasterChef ini. Dan mereka tuh langsung reach langsung sekarang tuh Kak. Mungkin kalau dulu tuh kayak mereka nge-DM di IG bisnisnya kan, kayak Kak tadi pesan gini-gini. Kalau sekarang komplain tuh langsung ke Instagram aku, kayak Kak Nisa tadi aku beli ini, karena uang lebih tahu kan jadinya kayak mungkin dulu Instagram aku di private or something, mereka tidak bisa reach, mereka juga tidak tahu ownernya siapa. Itu kan semenjak ini tuh takutnya aku malah dapat bebannya. Betul. Aku tuh inget ada yang komen di Instagram Asi ya. Apa? Mbak Asi, tanya angsuran bulan ini belum loh. Oh beda itu. Oh iya lupa, balasnya. Oh iya lupa. Nah, tapi ini Anissa, ini kan ada beberapa bisnis F&B yang Anissa pegang ya, dan kalau langsung terjun langsung. Nah, kalau menurut Anissa di beberapa tahun pengalaman berbisnis F&B ini, apa sih arti kesuksesan atau pada saat titik apa? Oke, sejauh ini berarti udah baru 4 tahun Kak, masih banyak belajar juga sih. Kalau dibilang masalah suksesan, jujur sejauh ini belum pernah ngerasa sampai tahap itu sedikit pun tuh belum Kak, karena kayak di saat aku udah ngerasa makanan aku lemaknya nih diterima masyarakat, cuma pasti ada masih hal kecil yang masih belum belum aku Kak ngerasa belum di titik itu ya, cuma semoga baik. Cuma kalau ditanya secara garis besarnya bingung juga Kak, karena setiap orang mungkin lain-lain. Ada orang yang merasa kesuksesan bisnisnya tuh di saat orang tahu brandnya, ada juga mungkin di saat ada apa-apa lah brandnya udah dikenal cuma duitnya banyak, itu kan. Tapi profit kan? Profit. Lah tutup Kak menidak kan. Oh iya. Sudah beli Hermes? Oh belum. Oke. Itu nggak penting dianya. Nggak penting. Iya. Kenapa? Kan itu kesuksesan. Iya, salah satunya ya. Oke, Nisa, kalau ada juga sih yang sempat kita lihat sendiri, terutama di Palembang ini ya. Kenapa bisnis kuliner itu cepat naik dan cepat turun? Atau tidak jadi berkembang atau gimana? Kalau aku konsisten tuh memang kunci kayaknya Kak, di segala mau kita kuliah, sekolah, bisnis, emang konsisten itu tuh penting sih. Kayak di beberapa momen kemana aku juga sempat kayak demotivation, tiba-tiba hari-hari inilah pagi belanja, siang ngurus dapur, itu sempet lah pasti dari belaki belum 4 tahun tuh ada momen itu juga. Cuma
mungkin itu Kak, mungkin di bisnis orang tuh mungkin di saat ngerasain momen itu Betul. tiba-tiba switch plan, tiba-tiba langsung sudahlah, gak usah jalani lagi. Nah, Iya. mungkin di momen itu tuh harus di saat bisnis itu turun atau apa kita harus bertahan. Nah, kalau aku selalu ingat awalnya Kak, Iya. di saat aku lagi demotivation tuh aku selalu kayak, ih awalnya aku susah loh, aku tuh aku meti daun ubi dewek tiap malam, Betul. buat paginya dimasak. Terus sekarang di saat memang sudah nyingok ibae, mungkin terasa bosan, caknya aku tuh harus inget di awal aku tuh metik dewek sesusah itu Iya, loh buat belanja dewek, metik Kak malam-malam. Jadi biar pagi tinggal rebus. Karena kan pas online di rumah tuh masak dewek nian, cak itu kan. Jadi kayak masak lah cak itu, terus aku menyerah. Sempet juga kepikir, udahlah berhenti lah pegawai kantor be. Aduh Kak, momen-momen cak Iya, itu. stuck Cuma ya. kayak mana hari-hari cak inilah bangun mak inilah mak itu kan. Cuma itulah di momen itu sih menurut aku di cobaannya bisnis tuh di situ sih. Karena kan kita di kaki dewek Kak. Betul. Kalau kita udah semangat, pegawai kita lebih tidak semangat lagi cak itu nah. Itu Jadi tadi ingat dari awal aku ya, harus ingat, dari aku awalnya Cak Mana membangunnya. Nah itu berarti memotivasi diri sendiri. Motivasinya. Nah Cak itu Wang Cak Didi, Iya ini dong. dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit bisnisnya turun dikit ke Jawa, balik-balik beli Nah. ayam hitam. Iya, ngambil ilmu ya. Iya, kok itu. Ini Cegawen ya. Kejawen. Sama Black lah. Iya, Black Mommy. luar biasa. Oke. Nah, si Nisa kalau itu tadi kan sudah Nisa sempat jenuh, stuck. Memang seperti itu sih. Kalau bisa disimpulkan memang Nisa punya jiwa kepemimpinan yang tidak mau nunjukin ke Nisa bosi gitu loh. Nah, untuk mengatasi hal jenuh-jenuh seperti itu apa yang Nisa lakukan? Nah itu Kak, mungkin kayak kemarin tuh pas yang aku sekolah masak itu emang aku ngerasa kayak tadi Kak, bisnis cepet buka, cepet tutup juga. Betul. Makanya aku mikir, aku harus upgrade skill. Karena Kak, biasa kita kayak pakai konsultan kan, misalnya aku pengen bikin ramen, terus aku hire konsultan. Aku pengen misalnya Indian food, aku hire ramen karena aku ngerasa aku udah punya ilmunya, itu Kak. That's why pada saat itu daripada aku hire, mending aku punya itu di diri aku dewek kayak itu. Nah aku upgrade skill diri aku personal, jadi aku tidak perlu lagi hire ABC di saat ada ingin buka sesuatu bisa kembangin. Nah pada saat itu juga sebenarnya momen aku tuh ngerasa paling hit rock bottom, paling aku caknya udah agak lanjut deh bisnis. Makanya kayak waktu mama aku bilang udah pergilah dulu 6 bulan ke Batam. Sekolah memang pertama emang minat dan juga refreshing sebenarnya. Jadi karena aku ngerasa hari-hari aku nih cuma ya itu Kak, kayak pagi belanja, mungkin uji uang lemak lah, bisa bangun siang atau apa. Cuma kan kita yang ngejalanin bosan juga Kak. Nah di momen aku sekolah tuh itu refreshnya kayak yang awalnya jadi punya temen lagi, teman sekolah sudah lagi. Ketemu fase belum sih duit bukan segala-galanya? Lewat sudah malah. Sudah lewat ya? Sekarang masih butuh-butuh nian Betul sekarang ya? malah. Nah berapa? ASI udah diterima masih? Jangan. Ikan dulu ambil lewat. Dong, jangan. Kalau bahas duit itu yang sensitif Iya, ya. Tapi Mang Cibica jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih bakal ngobrol dengan Anissa Master Chef Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, masih bersama Anissa Master Chef Indonesia season 10. Nah mungkin dari segmen pertama terus juga yang kedua dan ini adalah segmen terakhir kita mungkin sedikit menjadi inspirasi. Wah ternyata aku ini sedikit punya bakat masak, dikit-dikit masak sendiri atau pengen kolaborasi menu A, menu B, menu C, siapa tahu passion kamu ada di dunia kuliner. Wah itu boleh dicoba Mang Cik ini. Iya. Apalagi kalau di Wong Palembang, cuma sih kalau catatannya itu tidak boleh lata. Betul. Kalau ada kawan yang jualan sapi, yang lain juga pasti Sesamping. Sesamping. Sesapi. Sesapi dong. Atau bener ya? Atau itu teh komering sesapi. Kalau misalnya kayak Asi tadi kayak kayak Anissa kan punya maju paju. Nah, kalau di sebelah saya ini hobinya hobi maju ya. Ya, maju aja begawe dak galak, meca dak galak ya.
meja. Iya. Nah, tapi itu hanya intermezzo saja. Iya. Anissa, Cak Mano sih untuk sekarang itu kan apalagi bisnis kuliner atau F&B di Kota Palembang ini bisa peluangnya besar nih. Jadi bisa jadi bisnis yang jangka panjang. Betul. Nah, cuma kan ada beberapa kayak uang Palembang itu yang jogol, kalau lagi hype dia mau beli tapi setelah itu menurun. Iya. Terus lata, kita buka ini, Melo juga buka itu. Nah, Cak Mano cara Anissa mengatasi itu? Sebenarnya tuh memang dari awal kita harus pahami marketnya dulu Kak. Kayak aku tuh Majapahit, Sei Sapi, Moed itu marketnya berbeda galau. Jadi kayak kalau Majapahit tuh ya awal-awal mungkin bingung, kalau sekarang udah tahu nih emang arahnya tuh memang tidak bisa dipungkiri. Lebih ke mbak-mbak, adik-adik yang cewek pulang sekolah atau mbak-mbak kuliah. Memang kalau cowok itu jarang nih ke tempat kami atau tidak nemeni ceweknya biasanya. Memang, nah itu kan kita udah tahu nih. Berarti memang aku tuh bikin konsep tempatnya, kayak bikin event ataupun brandingan di Instagram, sosial media tuh memang arahnya ke girly, karena aku tahu nih memang market aku yang cute-cute gemes. Kalau misalnya kayak Sei Sapi, Sei Sapi tuh dan emang lebih jalan online sebenarnya Kak. Jadi itulah aku kejarin promo, kayak promo di GoFood, di Grab. Karena itu memang kayak makanan yang makan siang, terus ngandelin loyal customer kalau Sei Sapi, karena kayak ada orang yang emang suka tes daging asapnya itu mereka order kayak seminggu dia 4 kali. Nah itu dijago sih, lebih ke ngejago hubungan dengan loyal customer. Makanya treatmentnya lain sih dengan Majo-Pajo. Lemak lah itu lainnya yang harus aku lakuin. Jadi kalau ditanya apa ya kenali market ya dulu nih, kira-kira apakah memang kalau yang Majo-Pajo kan uang ngerasa selfie di kacau pink keren, oh ya sudah berarti memang kejar lah market yang itu. Cak Mano mulai buat di sosmed tuh bikin konten-konten yang mengarahnya ke cewek-cewek kueng, cici itu. Kalau Sei Sapi yo itu Kak, aku sering-sering kalau sering ngepost apa yang kayak link kayak udah makan siang belum, link, jadi uang tap itu di Instagram. Nggak perlu yang keren kalau di Instagram Sei Sapi. Itulah sekali-sekali pesanlah di Grab sekarang. Sei Sapi buka menu. dong, ini baru Sudah buka. Iya, baru buka jam 10 Jam Kak. 10 nah. Ini mesen telok. Ini telok poyo, sambal telok poyo tidak bosan. Kayak besok lah nasi makan telok terus. Ya. Gak besolan. Iya. Oke. Nah, Nisa kalau sekarang untuk menumbuhkan rasa semangat ataupun juga yang mungkin kita ini belum tahu nih, belum sadar akan apa sih sebenarnya minat bakat aku ini. Nah, ketika Nisa kemarin itu apakah besar dorongan dari orang tua atau karena lingkungan atau memang dari Nisa sendiri? Aku tuh kan emang dari dulu tuh kalau ngelihat sesuatu ataupun masak tuh emang ada spark itu nah Kak. Kayak ada kan kita tuh di saat menjalankan sesuatu yang kita suka tuh di diri kita ada spark yang semangat kayak ibaratnya aku kalau disuruh masak dari pagi sampai malam tuh aku udah ngerasa ya capek pegel, cuma tidak ngerasa beban cek. Nah, sedangkan di saat aku di akuntansi kemarin, di saat aku ngerjain laporan baru sejam deh lah, aduh susahnya, aduh sunian cek tenan. Nah di situ sih aku mulai menemukan kayaknya kalau dijadiin hobi, dijadiin kerjaan nih seru juga cek itu. Di situ sih aku kayak ngerasa dorongan orang tua pasti ada, cuma pada saat itu memang awal-awal mamaku lebih ke kantoran lah. Betul, namanya apalagi kalau akuntansi betul. ringan kan hitung-hitung duit perusahaan, hitung duit uang, neraca lajur 10 kolom, buat bikin jurnal. Capek ribet nih anak. Betul, ngitung duit. Kalau kita ini bisa sama mungkin ngitung cepet, magi agak kurang. Nah, itu. Jadi itulah. Benar. Iya, otak bisnis memang itu sih. Iya. Setuju. Itu luar biasa. Nah, tapi ini Anissa kalau ini kan berarti sudah nemuin titik demen ya, nyaman di masak ini. Yang itulah yang berawal akhirnya ngebuka bisnis. Benar. Nah, tapi untuk ke depan apakah ada beberapa bisnis yang sudah menjadi kayaknya di Kota Palembang ini bisnis ini peluangnya besar nih. Apa ya Kak, sejauh ini yang sudah jalan ya udah kerasa lah. Kalau nextnya tuh bakal ada buka sih dalam bulan November, besok berarti bulan November ini baru nak buka. Jadi aku tuh pengen buka sesuatu yang baru Kak, tapi jujur karena menjalaninya sendiri, kalau kayak
ini kan aku harus bangun logo dari awal, sosmed, branding itu kan harus dipikirin. Kayak pas maju aja tuh aku bikin nama ini, logonya kayak gini, terus kalau pas aku bikin offline store, tema dan brandingan sosmed harus sama. Nah itu tuh jujur agak makan pikiran. Nah jadi yang buat next projectnya aku bikin yang simpel, aku pengen bikin tendaan aja tuh Kak. Jadi kayak mungkin by media tidak perlu ribet ya, maksudnya brandingan perlu, cuma tidak yang besok konten apa ya di maju-maju, besok ngefoto apa ya, aku pengen mempersimpel itu. Jadi next projectnya ini aku pengen bikin tendaan sih. Tendaan, oke. Sate gitu ya? Kayak Ke sate gitu ya? Waduh, luar biasa. ini dia ngomong tendaan, aku lama ini. Mungkin bini aku dulu pemasak ya, udah tulis agak lapar juga. Bener-bener. Oke, bisa. Apakah memang karakter dari warga Palembang, wong Kito, beda kalau kita compare dengan Bandung, Bogor atau kafe-kafe Jakarta yang nak berapa tahun orang pasti tetap ke sana. Nah, kalau Palembang ini misalnya Asih Cafe rame sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lewat dari itu sepi. Ada yang baru ngurumuni ke sana lagi. Apakah memang karakter orang kita? Iya sih Kak, pas awal buka tuh aku paranin sih. Aku waktu pas pertama open order yang dari Gojek, GoFood, GrabFood itu satu hari aku bisa habis 500 tuh cuma dalam 3 jam. Jadi kayak aku stocking nih Kak, aku buka biasa jam 12 siang aku open, jam 1 jam 2 sudah ludes. Pada saat itu memang ya itu kayaknya memang culture kayak. Betul. Pas pertama hype terus selanjutnya tuh tapi makanya aku bilang tadi kayak kalau maju paju memang aku udah tahu marketnya kayak gitu, aku tinggal pikirin nih gimana caranya apa kayak promo anak sekolah gitu. Karena memang aku tahu nih market aku kan memang adik-adik masih pakai baju sekolah gitu Kak. Mereka tuh ada adik SMA pakai baju sekolah ke sana. Betul-betul masih bawa matahari ya, Dek. Dalam ngomongnya. Iya. Makanya memang lebih ke pasti awal tuh pasti kalau orang bilang bisnis itu dari bawah ke atas, aku tidak percaya. Aku kalau makanan aku malah percayanya dari atas ke bawah terus lurus, Kak. Either lurus atau dia turun. Makanya aku selalu kalau bisnis makanan 3 bulan awal itu kejarlah balik modal dulu. Betul. Karena pengalaman aku yang aku jalani beberapa bisnis ini 3 bulan awal tuh memang Kak. Betul. Jadi 3 bulan itulah kejar. Bisa dikejar dan alhamdulillah tuh memang dari bisnis yang berjalan nih 3 bulan tuh alhamdulillah itu. Jadi di saat dia sudah momen flat, ya jangan sampai turun, jangan minus. Maksudnya kalau flat kan untung cuma memang tidak besar, ya sudah at least itu kan bisa buat pemasukan gaji kita sendiri lah, itu. Jadi karena kan kalau udah balik modal udah ngerasa secure lah Kak, maksudnya ya dapat sekian ya alhamdulillah ya, tapi kalau bisa lebih itu sih kayak ya tadi loyal customer juga selalu dikejar Kak, kayak saya sapi itu selalu tawarin. Kalau menurut dari Nisa untuk di Kota Palembang ini kopi-kopian cak mana nih Nis? Jalan sih jalannya nih, tapi memang jujur kan kemarin di Jakarta sempat kerja di Trakindo 6 bulan. Di situ tuh kalau di Jakarta kopi susu tuh memang jajanan sehari-hari. Iya benar. Jadi kayak emang di kantor tuh hari ini apa tuku, misalnya hari ini tuku, besok apa Family Mart, misalnya besok apa. Iya betul. Sampai OB tuh emang setiap hari dibayar untuk beli kopi. Iya. Kayaknya di Palembang belum ya? Belum ya Kak? Di Palembang ini baru pacak ngulek kopi, megang mesin lah ngaku barista. Itu bener Nisa? Iya sih padahal sebenarnya. kita tahu barista itu ya kalau misalnya kita kayak nonton filosofi kopi, oh ini the real barista yang punya pengalaman sertifikat yang luar biasa sekali dari aroma kopi dan lain sebagainya. Aku setuju tuh Kak. Bukan cuma kayak kopi di green, dikasih susu, gula aren jadi. Di Palembang ada sih Kak, aku ngefansin sama barista. Siapa tuh? Koremen ada. Oh tahu. Jadi dia juara 2 baristas Indonesia kan. Betul. Kemarin ceritanya dia bisa nyaji ke Kak kopi yang beansnya normal ya normal beans bisa aja dirasa kroffel. Betul. Bisa jadi rasa aneh-aneh, jadi rasa manis, madu, padahal enggak katik madu dalam situ. Betul. Nah itu sih keren kalau itu Kak. Iya, jadi kadang kita ini taunya datang ke kafe, keren ya mesinnya harga. Iya kita baca nakri, aku bisa yang itu kan. Oh ini mesinnya harga 300, oh ini mesinnya harga 100 jutaan, kayak gitu. Seperti itu sih, jangan kok Miyako terus
ngeger kopi, ya. Tapi di Palembang sehari-hari nggak apa-apa lah Iya. gitu. bener. Iya. Iya. Ada biar gitu ya. Nisa. Aduh. Nah, kalau Nisa Dewi sebagai apa sih namanya Master Chef ya di season 10, ada apa punya cita-cita alat yang nak dibeli gak sih, favorit merek terkenal atau alat yang Ada sih. Kayaknya tuh memang kalau di tahap aku kan bisnis juga di Betul. dapur, terus Ya. juga kemarin sekolah di dapur, terus Master Chef juga nyingok dapur tuh emang pengennya sih Kak punya kitchen set yang specs-nya tuh tuh sih Kak yang stainless yang emang punya Chef Renata tuh ya? iya, yang kayak Chef Renata, Chef Juna itu Iya, memang iya. kayaknya dream kitchen chef tuh bukan yang kayak ibu-ibu di TikTok Iya. yang apa pink lala iya kayaknya tidak Hello Kitty ya. iya yang caknya tuh yang apa sutilnya wangi Iya. Iya, iya, iya. Kayaknya memang dream kitchennya di saat di fase kayak aku tuh memang pengennya yang memang stainless yang yang keren Kak, yang misalnya kayak pisau tuh 2 juta, sih Betul. kok talenan itu kan pengen sih yang itu semoga besok. Seperti itu sih, itu memang sudah jiwa, ya. jiwa masak itu ya. Mudah-mudahan nanti terus prestasinya naik terus ini Nisa, makanannya, bisnisnya itu terus ya. Dan jangan sampai ada kata-kata jenuh-jenuh lagi. Semoga. Semoga. Boleh deh himbauan ke teman-teman kita Apa ya? atau mau ajakan apa boleh. Mungkin teman-teman selalu ditanya Kak, Cak Mano bisa memulai kan masih muda dan segala macam. Sebenarnya kalau aku selalu ingetin ke teman-teman, kalau ditanya tips and trick tuh susah. Karena itu tuh cuma kata-kata kiasan bagi aku Iya. Kak. Kayak aku tanya Kak Didi, Kak, Cak Mano apa dia tips and trick pasti beda karena kan kita ngejalanin hidup juga beda, perjalanan hidup kita masing-masing juga beda. Sebenarnya lebih ke kenalin diri sendiri dulu sih kalau aku Iya. kayak kamu suka apa? Diri kamu emang oke, aku suka bisnis dan masak. Aku buka usaha kuliner. Dipahamin apakah dari diri sendiri tuh emang mau menjalaninnya. Karena di depan nih nanti bisnis tuh nggak semuanya nggak selalu mulus. Apakah mau dijalanin masa-masa susahnya? Aku selalu kayak gitu sih Kak. Kenali diri sendiri di saat emang oke, aku memilih jalan ini, susah ataupun senang aku akan tetap jalanin. Jadi kayak maksudnya mentalnya tuh dibangun dulu tuh dari awal. Kayak di saat sudah oke, yakin bulat aku memilih jalan ini, mulai. Nggak usah nunggu kayak aku mau nunggu siap Kak. Zaman Iya, sekarang tuh betul. zero modal juga bisa. Kayak aku Betul. kemarin bisnis itu kan awalnya udah ada modal, aku open pre-order, duit itu datang duluan. Betul. Nah sekarang jadi kalau teman-teman zaman sekarang tuh bilang mau bisnis nggak ada modal, kayaknya buat di zaman sekarang itu bukan alasan. Iya. Open pre-order, suruh mereka bayar duluan, clear, terus kita tinggal jualan dapat untung, itu kan itu bisa dipakai nabung. Pada akhirnya juga kita bisa lah, aku kan bikin toko hasil nabung Kak. Juga jangan muluk-muluk, belum ada basic, katik modal, tapi nak bikin toko Yang terus besar kebesak tiba-tiba ya, jangan nikmatin proses. Jadi kayak memang Wah. mulai dulu aja intinya. Iya, Oke. yang penting mulai dan mau ya. Mulai mau, kuatin mental. Baik. Ya sekali lagi terima kasih nih Anissa. Nanti kita ketemu lagi mungkin dengan langsung demo masak Aduh. dengan menu-menu yang terbaru versi Anissa Boleh, MasterChef Indonesia boleh. season 10 ya. Siap. Sudah dulu untuk Halo Palembang hari ini Asi, terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa kita saksikan terus Halo Palembang hadir setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat dengan tema dan narasumber yang beda-beda. Aku Didi Valian. Dan saya Seva Remanda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Janganlah lupa beli telur abang, cantik rupa penyabar dan baik hati. Adik manis berambut panjang